Seekers, ketemu lagi kita di Job Seekers. Kalau beberapa waktu lalu kita sudah tahu pekerjaan setiap orang itu ternyata sangat rumit dan kita harus paham di situ bagaimana kita harus menghargai pekerjaan setiap orang. Dan malam ini, siang ini atau sore ini, kalau Seekers tergantung ya nontonnya dari jam berapa. Ya, punya satu sahabat yang sudah berabad-abad lama yang nggak ketemu. Celah, berabad-abad yang nggak ketemu. Ada di sini sebutannya kalau secara formalitas duniawi itu adalah Mami Hongga. Tapi balik lagi, sebenarnya Seekers, Mami Hongga ini adalah salah satu rekan lamanya, boleh dibilang sahabat atau teman dekat, tapi apapun itu, kita sudah kenal selama 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun. Betul. 13 tahun ya? Iya. 13 tahun. Dan Seekers mungkin yang kenal dan yang tahu, Mami Hongga ini sering dikenal sebagai psychic atau cenayang. Cenayang. Kalau di dalam benakmu itu cenayang itu apa ya? Cenayang adalah peramal yang bisa menembus di tempat-tempat yang orang lain tidak bisa. Oh. Tapi Seekers, yang perlu kalian tahu adalah sebenarnya relasi bentuk hubungannya dengan Mami Hongga ini bukan affair atau skandal semata. Mungkin kita di Instagram atau sosial media itu jarang 13 tahun. Dan itu ups and down. Tapi kalau kita boleh intro dulu nih Seekers ya. Perkenalannya ya dengan Mami Hongga ini sebenarnya dimulai dari, biasanya perkenalan itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Di party lah, rave party gitu kan ya. Gak apalah yang membahagiakan. Kita itu ketemunya ketika meninggalnya almarhumah Mami Loren. Di saat itu, ketika meninggalnya almarhumah Mami Loren, Seekers, itu banyak sekali yang berkumpul dari seluruh perkumpulan dari para paranormal Indonesia. Semuanya berkumpul dan ya secara personal ini memang kenal Mami Loren di luar dari apapun yang orang paham. Tapi justru almarhumah yang Citra tolong bacain dong. Kayak gitu, saat itu nggak tahu, ntar lo cerita sama, juga ya. Kayak gitu. Nah, tapi ternyata uniknya adalah ternyata almarhumah Mami Loren ini sudah memiliki keinginan untuk mempertemukan antara Citra Prima dengan Hongga. Iya. Yang kita sendiri nggak tahu ya. Udah dibilang kamu harus ketemu Citra. Enggak, gue sih nggak dibilang. Aku dibilangin. Iya. Kayak gitu Seekers. Tapi kita ketemunya ketika meninggalnya Mami Loren. Mami Hongga ini luar biasa. Ketika kayak pas ketemu nggak ada yang kenalin, tapi tiba-tiba Citra ya. Iya. Hongga ya, gitu ya, kayak we know each other. Kita kayak udah tahu begitu aja. Jadi Mami Hongga ini punya profesi yang sangat unik Seekers. Terlepas menjadi sebagai seorang ibu, seorang istri, tapi dia juga memiliki profesi yang sulit untuk dilakukan orang lain. Di sini adalah sebutannya psychic. Itu profesi? Iya, mungkin. Psychic ya? Kamu kalau ada statement ini, kalau misalnya ada orang, kamu psychic akan Iya. Itu ada keturunan maksudnya memang? Iya, aku rasa ya. Aku tuh baru tahu loh. Setelah aku mulai merama bahwa ternyata keluargaku itu juga seperti aku dulunya. Egyptian? Iya, buyutku Gypsy. Tapi aku nggak tahu karena waktu aku masih kecil banget ibuku meninggal. Jadi nggak ada, aku nggak tahu kayak sejarah keluarga tuh apa sih gitu. Oh ternyata nenekku itu bisa ramah, terus buyutku juga, buyutku itu penyembuh. Yang menyembuhkan dengan healer, dengan segala macam ramuan-ramuan. Terus oh ternyata aku suka bunga karena dulu buyutku juga begitu. Kenal sama Mami Loren, terus Citra Prima, itu menurutmu apa kira-kira kenapa harus kenal sama Citra Prima ya saat itu? Enggak juga pernah mikir kenapa gitu. Kita nggak mau ngecek, kan sakit. Nggak ada dia. Seekers, ini kartu nggak boleh dipegang loh. Tapi kalau gue setiap main ke rumah. Tapi dia selalu pegang. Selalu. Tanpa izin. Jangan pegang-pegang kayak gitu. Ya. Jangan pegang-pegang. Tapi kan gue kepo, ini kartu kenapa aku mau banget. Gue pegang gitu. Mau kurang ajar gue. Ini pertanyaannya kenapa kita harus ketemu? Pertemuan kita di masa lalu. Kenapa kita harus dipertemukan oleh almarhumah Mami Loren? Ya. Mam. Ambil 3 kartu langsung ya. Mam. Maksudnya satu-satu tapi 3. Jangan pakai tunggu dulu jadi langsung. 1, 2, 3. No. Jangan raba-raba kartu gue ini tuh. Paling
Dah, nih mana ada pertama, ya. mana yang pertama, mana yang kedua? Yang paling Lihat kiri, aku, lihat yang aku, paling lihat aku. kiri di tangan lo itu adalah yang pertama. Oke, lalu Yeay. nomor 2 yang mana? Yang di tengah, yang ini. Wih. Oke. Oke, hadapin ke kamera. Ini adalah artinya bahwa tidak dapat terpisahkan, masa sih? Kita nggak terpisahkan. Oke. Katanya. Ini 2, ini ikatan yang kuat. Ya. Ini apa? Ikatan yang kuat ini kan kartu. Salah. The Dead. Ini the dead. Rebirth. Itu kalau di sini adalah dalam posisi ini adalah ikatan yang kuat. Dan ini kan sebenarnya menggambarkan satu. Jadi kayak artinya di 3 kartu adalah bahwa memang kita harus ketemu dan memang walaupun jauh nanti pasti ketemu lagi. Pasti. Jadi Mami Hongga di sini profesi adalah psychic. Nah, psychic itu kan divisinya beda-beda ya. Dirimu lebih mengarah bagaimana untuk membantu seseorang terhadap perjalanan. Menyelesaikan, memberi solusi kepada orang-orang. Solusi seperti apa? Atas masalahnya misalnya, aku tuh bukan peramal yang, kalau dulu nih aku cerita ya. Cerita. Dulu aku tuh awal baca kartu itu kayak, bulan depan kamu bakal sakit, nanti keluargamu akan meninggal, nanti blablabla. Jadi setiap orang yang datang ke tempatku, itu aku sediain tisu, semua orang nangis. Terus dulu tuh tahu nggak ada kayak julukan kayak Hongga itu paling sadis peramal di Jakarta. Iya, aku tuh dengar dari orang. Aku nggak pernah tahu loh. Terus tekan dengan waktu ya, berjalannya waktu, ya udah nggak begitulah ya. Tapi kau percaya ramalan gak sih? Serius? I trust myself even I don't trust myself, so I'm the creator. Nah, itu dia. Thank you. Jadi akhirnya kayak bukan meramal ya, tapi lebih ke oke, kalau ada yang konsul misalnya, apa yang aku lihat di mana sih harus kamu beresin supaya lebih lancar bisnisnya, hidupannya, apanya gitu loh. Oh, oke. Tapi sebelum masuk ke orang-orang yang konsultasi dengan dirimu nih ya, sebenarnya trigger pertama ini yang membuatmu pada akhirnya orang-orang datang kepadamu untuk bertanya terhadap masalah-masalah yang dihadapi itu sejak kapan sih? Apakah sebelum menikah atau setelah menikah? Udah lama, berapa tahun ya? Dari umurku 27. Dari kecil. Oh ya? Ada kejadian? Banyak. Oh, oke, salah satunya. Nggak mau cerita. Yang bisa diceritain? Enggak. Kecelakaan? Aku banyak kehilangan. Banyak banget. Itu kan tes. Ya trauma. Iya, tapi itu menurutku itu kejadian. Tapi untuk menjadi Dan ada aku hampir mati. 4 kali. Iya, yang terakhir kemarin ya. 4 kali. Yang terakhir 2 tahun lalu. Yang pertama itu 2000, lupa deh. Yang dirimu cerita. Udah lama banget ya. Yang dirimu cerita. Yang 4 kali. Mami Hongga ini juga pernah mengalami hampir meninggal. Dan itu juga diketahui oleh saat itu orang yang menjaga villa ya. Dan anaknya juga gitu benar-benar gak sadar. Itu apa yang dialamin saat itu? Yang terakhir aja. Terakhir yang aneh karena yang terakhir itu benar keluar dari badan dan anehnya gini loh. Jadi aku lihat anak-anakku nangis tapi nggak rasa apa-apa. Kayak cuma nonton doang? Kayak cuma nonton terus gak ada perasaan yang sedih kayak apa kayak. Enggak. Ya, karena itu sejatinya jiwa itu seperti itu. Aku tuh di situ aku nggak tahu ya. Tapi aku di situ merasa bahwa aku punya 2 pilihan sekarang. Aku mau balik apa enggak? Ya, dan aku yang menentukan mau balik apa enggak. Dan saat itu balik? Saat itu sebenarnya aku sempat berpikir untuk nggak mau balik aja. Tapi kenapa pada akhirnya balik? Nggak tahu juga. Cuman kayak nggak tahu semenjak saat itu melihat semuanya berbeda. Aku jadi serius banget sih. Tapi ini benar. Lebih misalnya gini, contoh ya. Kalau dulu aku melihat pohon biasa aja sih. Kalau sekarang aku melihat pohon, pernah nggak sih lo lihat kayak daunnya itu kayak kamu lihat itu nafas? Dari dulu sih. Nah, aku kan enggak. Iya. Aku perubahan iya semenjak kejadian-jadian itu. Kalau tadinya tuh enggak. Atau mungkin juga bukan tidak merasa tapi kayak lebih kayak cuek gitu. Gue nggak mau begini. Lebih sensitif.
Iya, tapi pada akhirnya menyadari bahwa ya memang hidup seperti ini yang harus aku jalani. Oke. Jadi kalau emang pohon itu emang sebenarnya memang hidup, tapi memang dirimu sendiri mengalami pohon itu berbeda ketika baru mengalami mati suri tersebut. Kamu percaya nggak aku bisa ngomong sama mesin cuci ini ngomongan gila ya? Gak usah, gimana gue nggak percaya, gue aja mobil gue aja ngomong. Nah, hal-hal kayak gitu, dimana orang tuh pasti menganggap kita tuh kayak gila. Gitu. Biarin aja. Tapi akhirnya di keluarga aku juga terbukti. Mesin cuci lo ngomong apa? Gambar mesin cuci. Ini contoh ya perbincanganku dengan mesin cuciku, oke? Iya, itu nice thing. Jadi mesin cuciku bilang bahwa 10 menit lagi dia akan mati dan tidak bisa diperbaiki. Tunggu dong, aku duduk dong, oke. 10 menit, teng. Mesin cuci mati kan. Suamiku sibuk, panggil tukang. Enggak bisa diperbaiki. Panggil bisa, panggil. Oke, panggil tukang. Ya tukang bilang memang gak bisa diperbaiki. Tapi itu maksudku tuh kayak, ngerti gak sih? 10 menit terus 10 menit tuh teng. Terus ada banyak kalah. Terus aku misalnya, yang tadi aku cerita ya, di bawah ya anjingku. Aku kayak bisa menangkap hal-hal dari dia, ngerti gak sih? Jadi antara aku dan dia kayak, oke, dia lagi rasa apa. Terus anjingku itu kan aneh. Aku tahu kalau ada yang mau meninggal dari anjingku. Taunya gimana? Karena gayanya dia memang beda dan itu selalu sama kalau mau ada duka di keluarga kita. Oke, kalau sampai mau ada kedukaan anjingmu itu siapa namanya? Udah nggak ada. Karena kemarin meninggal. Yang pernah ketemu sama gue? Enggak, di Jakarta. Oke, namanya? Namanya Taci. Oke, bagaimana Taci ketika ada seseorang yang diam 2 hari, gini kakinya di bawah ininya, terus dia nggak mau makan, terus dia cuma liatin aku. Sekarang itu baru mesin cuci ya, nggak usah merasa aneh. Buat orang luar di sana aneh, tapi karena ini kan keterbatasan sensitivitas. Aneh atau tidaknya itu kan sinkronisasi dan secara realita terbuktinya itu akan setelah. Kalau kita ada bentuk pertanda tapi kita sudah denial, maka setiap orang akan memutuskan nuraninya dan sensitifnya dia sebagai manusia. Halusinasi dan delusional itu hanya bisa diakui ketika sinkronisasi dan konfirmasi itu nihil. Benda-benda yang kamu miliki Seekers gitu, mau kamu cenayang mau kamu enggak, itu sebenarnya hidup. Gelas kita, buku kita, itu bukan benda mati. Dengan teh Yasmin di dalamnya juga kan. Teh Yasmin kita yang udah mau habis harus segera diisi. Gitu kan. Itu hidup. Hanya soal masalah sensitif, dimana ini bukan soal psyche dan cenayang, tapi manusia itu sebenarnya memang dihidupkan sebenarnya sensitif dengan energi-energi yang di sekitarnya. Sofa yang lo dudukin, baju yang lo pakai, orang yang bikinin masakan. Ini sebenarnya tadi lucu kejadian. Tadi kan masuk ke sini ya. Kan sebelum aku ada yang duduk ya. Aneh ketika kamu duduk, terus kamu bisa merasakan energi orang yang sebelumnya duduk. Tapi mungkin gini, perbedaan aku dan kamu tahu nggak apa? Enggak. Kamu aku atau kamu? Enggak, maksudnya dalam hal ini mungkin buat aku menerima bahwa aku dianggap gila itu lebih panjang prosesnya daripada kamu mungkin gitu loh. Ya anggap gila maksud tanda kutip. Jadi kan dengan segala, aku tuh dulu tuh kayak mau ceritain kayak seperti ini tuh rada-rada kayak berani nggak berani gitu loh. Kayak, jadi kayak aku ngomongin mesin cuci terus terang, aku cerita terus terang kayak. Karena mereka nggak ngalamin itu. Tapi kan sulit. Emang ketika orang mengalami, lo sulit ngomong sama orang yang tidak mengalami kan. Tapi kalau gue sendiri itu tidak membuat gue sakit hati. Karena itu kan secara pemahaman keluarga kita ataupun siapapun yang kenal kita, pemahaman mereka seperti itu ya sudah. Tapi selama lo kenal dengan diri lo sendiri, lo tidak akan pernah sakit hati dengan anggapan orang. Betul. Beda sama narsistik ya? Betul. Mungkin gini, aku punya suami contohnya yang sama sekali tidak percaya hal-hal seperti ini. No, masih awet sampai sekarang. Padahal ketika aku ketemu dia pertama, aku sudah meramalkan dia panjang lebar dia akan ketemu orang seperti apa bla bla bla. Itu ternyata aku loh. Lucu gak sih ceritanya? Terus aku bilang, loh sesuai gak sih ciri-ciri dengan ramalan? Enggak sih. Enggak sih. Obrolan udah deep banget ya. Obrolan. Nah, ini contohnya ya, contohnya. Lo baik-baik ketika mau cari jodoh itu emang udah punya kemampuan psychic. Wonder ya, nggak ada.
Tapi kok pada akhirnya tetap dilamar itu gimana ceritanya? Enggak, karena memang mungkin harus kita punya pasangan yang seperti itu. Kalau benar-benar tidak mengerti ya mendingan sama sekali nggak usah ngerti. Tapi mungkin gini loh, mungkin aku beruntung. Karena aku punya suami di mana suamiku bodo amat, yang penting lo happy. Tapi ya berapa kali juga adalah yang lihat aku kayak rada, ini bini gue masih oke apa? Udah ini koslet kan gitu kan ada gitu. Tapi ya dia nggak ngomong. Ya tapi yang penting saya. Tapi dulu kan aku kan gini loh, aku kan bukan orang Indonesia dan aku di Jakarta itu 98. Dan aku tuh memulai profesi ini 2001. Aku ingat banget 2001 baru aku mulai menjadikan ini profesi ya. Habis itu intinya dari cerita itu bahwa pertemananku kan nggak terlalu, aku nggak punya banyak teman. Bagus. Nah dari orang-orang itu juga berapa menganggap aku ya memang aku bocor. Pakai wings tuh. Iya, jadi ya aku pikir ya udah, jadi mungkin ya itu memperdulikannya karena itu. Oke. Beda. Buat seekers nih ya, psychic untuk menjadi psychic sendiri untuk profesi psychic, kelahiran itu juga tergantung Bu, pengaruh. Lo kan Juli, sensitif sekali. Keren kan orang Cancer kan? Maafnya 1000. Jadi kalau cuekin gue maafin terus. Terserah. Udah gitu berteman sama Ophiuchus. Ya kalau kita mau ngebahas yang sekarang ya kan rasi bintang itu sebenarnya udah 13 Ophiuchus gue masuk ya. Tapi kalau di Sagittarius itu lo mau marah sama gue apa lo terserah. Ntar kalau ada waktu ya, kalau emang waktu tepat gue akan bilang. Tapi itu apa adanya gitu kan. Tapi yang pasti sebenarnya kalau kita tuh bukan tipe yang backstabber, kita nggak nusuk dari belakang. Gue nggak suka sama lo, gue kan bilang nggak suka. Nah, punya profesi psychic itu nggak boleh munafik. Lo mesti apa adanya bilang. Kalau lo memang misalnya klien lo begini, lo harus bilang begini. Tapi buat klien lo itu mengerti. Ini lo dengan alternatif. Karena kan sebagai psychic itu nggak mudah lo profesi psychic, balik lagi kan. Lo harus memberikan solusi-solusi yang menurut dia itu tidak tepat. Tapi sebenarnya itu adalah jalur yang kemungkinan itu akan lebih baik buat dia. Betul pasti. Nah, sekarang pertanyaannya adalah sebenarnya dari keluarga sendiri ada kemampuan nggak dengan kemampuan yang sama dengan? Ada, ternyata nenekku, buyutku sama semua. Itu deh. Iya. Sama, persis pleketip. Kalau nenekku itu megang kartu juga. Kalau buyutku itu emang penyembuh aja, dia bisa lihat, bisa baca orang tapi tidak pakai kartu. Oke. Ini dari buku ya. Dari nenekku yang satunya sama lagi, dia juga bisa baca, punya kemampuan untuk ini orang tapi tidak pakai kartu. Jadi ini dua nenek nih sama buyut sama ya turunannya begini jadinya. DNA-nya. Terus kemungkinan akan ada keturunan di anak? Ada dong. Which one? Nomor 3, nomor 4. Apa yang dirimu bisa ketahui? Ya yang nomor 3 udah minta kartuku. Oh ya. Yang nomor 4 ya itu. Mungkin bukan kayak ini, lebih ke pemahaman. Jadi aku tahuan nih what soul nih anak, terus kayak ya caranya ngomong, terus dia kayak mungkin bukan keramal tapi lebih ke apa ya menolong orang dengan cara dia lah. Oke, nice. Gitu. Ketika lo mengalami sebagai psychic itu kan luar biasa perjuangannya, tapi ketika anak lo ternyata punya kemampuan, bingung gak sih? Bingung. Bingungnya di mana Bu? Banget bingung, kasihan. Kenapa kasihannya? Ya kasihan. Aku sih nggak terlalu pengen. Mereka seperti itu. Iya. Tapi nggak bisa Bu, itu DNA. Lo Ya, pikir anak-anakku nggak kayak gitu? Nah iya. bukan anak-anak. Baru tadi ngobrol di bawah ya DNA, dari DNA-nya ternyata memang ada. Jadi gimana caranya? Kalau orang bilang turunan dari buyut kamu, terus aku mau bilang enggak. Lah DNA-nya dari aku ya. Ajar anakmu itu untuk berpikir dengan mengobservasi dirinya sendiri sehingga tidak menjadi halusinasi ataupun delusional sehingga dia bisa menemukan dirinya sendiri. Makanya contohnya kayak anakku nomor 3 bilang, aku belum mau baca kartu. Tapi pernah ada masa dia bilang, mama aku minta kartu mama. Terus dia semua temannya di telepon terus dia ramalin. Terus ternyata semuanya benar. Terus dia kayak, udah terus itu berhenti. Terus sekarang dia pengen jadi healer ya udah biarin aja dia berkembang. Tapi balik lagi ya sih Kars, kalau kita ngebahas soal ramalan itu sering kali oleh beberapa orang tertentu itu negatif.
ramal. Jangan percaya ramalan gini-gini segala macam. Gimana lo menghadapi itu? Ramal itu menjadi negatif ketika kamu selalu meramalkan hal-hal negatif. Yang akhirnya ada hubungannya dengan kesadaran kolektif. Itu. Lo ngasih tahu tapi menurutku itu. Jadi kayak ada banyak gini loh. Sebenarnya tidak ada masalah dengan peramal. Masih dia memang menurutku ya, masih dia dalam porsi untuk ya udah memang dia mau menolong orang. Tapi ketika seorang peramal udah mulai membuktikan kehebatannya itu jadi susah karena apa? Mereka akan meramalkan hal-hal yang negatif kebanyakan bukan positif kan. Karena orang-orang lebih tertarik dengan hal-hal negatif daripada positif. Entah kenapa seperti itu. Maksudnya lebih kayak lebih heboh. Contohnya bakal ada bencana. Emang aku nggak tahu mau ada gempa. Terus ngapain aku bilang-bilang? Nah bukannya kalau aku bilang semakin banyak orang memikirkannya semakin akan mudah untuk terjadi nggak? Ya, tapi itu prinsip aku ya. Gue pengen LOL sebenarnya ketika lo bilang emang gue nggak tahu mau ada gempa. Oke lo kayak harus menginformasikan. Terusnya kalau gue lebih ke kalau soal ada gempa, kalau kan itu soal informasi. Kalau divisi psychic yang udah another level ada gempa lo bisa ngatasin gempa itu nggak biar nggak terjadi gempa ataupun tsunami itu kan ya. Ya, it's another multi-dimensional things ya. Enggak. Dan aku tidak percaya orang bisa mengatasi. Ya memang bukan orang yang mengatasi. Nah. Suka dukanya deh kalau gitu. Kalau itu kan aneh kan. Suka dukanya. Sukanya dulu. Aku pernah punya klien, suaminya selingkuh. Terus aku kasih tahu ke dia. Terus berapa hari kemudian, aku ingat aku masih punya tempat di ITC zaman dulu tuh. Datang lama suaminya. Terus aku udah kayak keringat dingin. Waduh, kayak apa ya ini. Terus suaminya kayak, terus dia bilang, ya ini suamiku. Oh ya, oke. Terus gimana nih? Udah pingsan nih, kayak kabur ya kan. Terus tiba-tiba dia lagi, enggak, Madam Hongga kan bang. Madam Hongga, ternyata suamiku mengakui dan dia ini. Ya, ternyata mereka tuh baik kalau. Dan suaminya tuh berhenti selingkuh. Ada juga pengalamanku begitu. Yang paling sedih pengalamanku ketika aku ramal orang tapi tidak ada masa depannya. Tapi aku nggak bisa bilang sama dia, sorry, lo mau meninggal. Aku nggak pernah bilang gitu. Aku nggak mau ngomong gitu. Lo tau apa yang? Tapi aku bahasanya, kalau dulu mungkin, kalau sekarang nggak. Tapi misalnya aku bilang bahwa take care of yourself dan hati-hatilah kesehatanmu dan apa ABCD. Itu soal yang kalau lo ngebaca orang itu akan meninggal, ini gue alamin langsung. Tapi gue nggak nutupin. Tapi gue harus lihat seberapa dekatnya gue sama orang tersebut. Nah itu. Mungkin kalau deket, mungkin aku ngomong. Ini pernah aku lakukan terhadap almarhum nenek, almarhum papa, almarhum mama, almarhum adik, almarhumah Mama Loren. Mami Loren. Aku juga tahu. Jadi saat itu kan dari yang tadi dirimu sampaikan ini, oh enggak, Mami Loren itu sempat nggak ada ujian. Citra, bukain gua kartu dong, pakai kartu tarot. Baca, kok gue jadi harus bacain gitu? Karena gue nggak punya orang yang gue percaya. Ini karena sudah almarhumah ya. Sayangnya memang gue tidak memikirkan untuk dokumentasi atau apapun karena it's a pure connection gitu kan. Gue baca. Dan pribadi. Aduh, Mami. Kok abu-abu ya? Nah. Itu tahu nggak sama dengan apa? Dia WhatsApp, dia message tahun dulu kan masih SMS ya. Hongga bisa datang nggak ke rumahku? Aku kok mau meramalkan 2012 tapi kok aku nggak bisa lihat. Itu karena mau kiamat apa kenapa? Pokoknya aku cuma lihat kayak ada apa sih bilangnya? Fog. Putih-putih ya. Kabut. Iya, karena dia mau meninggal. Tapi kembali lagi, orang meninggal atau tidak itu kan spirit of life-nya itu penting. Iya. Nah beberapa orang yang kita maksudnya dirimu sebagai profesi psychic ini kan ketika bertemu orang yang mau meninggal itu kan bisa merasakan energi orang-orang yang sudah kehilangan semangat hidupnya. Itu yang paling bahaya. Aku punya cerita. Aku satu hari aku naik motor terus lewatin pos satpam ya. Bali atau di Jakarta? Di Jakarta. Terus yang antarin aku juga satpam. Jadi aku salah satu satpam antarin aku. Terus aku bilang sama dia. Ada satpam tua yang, ya belum tua juga sih. Ada satpam yang lagi duduk di situ. Terus aku bilang sama dia, ini 2 hari lagi mau meninggal. Tapi aku juga gak sadar kenapa sih aku bisa ngomong gitu.
Tapi satpamnya kayak, hah? Bu kok bisa ngomong itu? Enggak. Dia 2 hari lagi mau meninggal. Aku ingat itu hari Jumat. Hari Minggu dapat kabar dia meninggal. Tiba-tiba? Ya. Atau... Tapi pasti menurutku kamu juga, gimana sih kalau orang mau meninggal kan bisa kelihatan warnanya tuh beda. Energi tubuhnya beda. Udah beda banget. Kalau di aku misalnya suka kayak udah abu-abu mukanya, rada-rada kuning-kuning abu-abu gitu loh. Sebenarnya mengenai kemampuan yang Honga miliki, ini yang dirasakan Honga sendiri, merasa nggak sih punya spirit guide? Iya dong. Iya dong. Why? And iya memang aku bisa lihat dan aku rasa. Wow, oke. Nggak semua orang bisa loh. Masa Itu sih? dari kapan? Nggak semua loh orang yang punya kemampuan psychic seperti ini bisa melihat. Ini adalah cerita malaikat di mana orang bilang aku gila. Tapi aku berapa kali pernah mengalami juga. Oke, aku akan mendengarkan kegilaan. Bahwa aku pernah sakit, gak bisa bangun. Terus aku dulu punya kebiasaan setiap 8:30 malam itu pasti aku meditasi dan habis itu doa. Aku tuh memang punya penyakit kayak lupus kan. Jadi apa itu? lupus, autoimun. Sejak kapan punya autoimun? Udah 10 tahun. 10 tahun. Terus ada hari-hari di mana aku tuh memang sakitan terus kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Terus aku bilang oke, aku sekarang nggak bisa meditasi karena aku nggak kuat untuk duduk dan oke, aku mau di tempat tidur aja. Iya aku lihat. Sama aja waktu pertama aku mengalami keluar dari tubuh dan hampir take off itu. Aku cuma sebut bahwa oke, kalau memang aku punya guardian angel, please, aku mau lihat. Saat lagi. Saat itu tahu kayak kamarku plafonnya kayak belah 2. Terus keluar cahaya, tapi cahaya yang sampai aku pingsan. Selesai. Itu ada kejadian begitu. Tapi yang tadi menyembuhkan, aku lihat malaikat itu turun dan aku tahu cahayanya dan tahu mengarah cahaya biru kemana bagian tubuhku yang memang sakit dan memang hilang. Ada warna ya? Ada. Biru ada. itu Waktu di itu mana? biru. Waktu itu biru. Secara sosok. Yang dia mengirim istilahnya, yang dia menyalurkan cahayanya biru. Oh iya. Tapi cahayanya si malaikat ini bukan biru. Oke. Wow. Tapi kalau dari yang dialami dari spirit guide tersebut berarti ada prosesi tertentu yang mengubah perspektifmu terhadap bagaimana menjadi dirimu sendiri dalam hal spiritual. Iya, dan maksudnya tentang semua hal, bahwa apa yang aku percaya biarkan aku percaya, karena ya nggak penting orang lain melihat. Yang penting aku melihat, aku merasakan, berarti itu adalah kebenaran aku dan cukup sekian. Harusnya buat mereka tidak penting, karena yang terpenting adalah apa yang kamu rasa dan apa yang kamu percaya, apa yang ya bagaimana rasamu gitu loh. Aku bisa bilang, Nya, tahu nggak? Di belakangku ini ada Raffaello. Terus karena kamu nggak melihat, apa itu nggak benar? No. Bisa saja dia nggak mau menunjukkan dirinya pada kamu. Ya udah, biar aja lah itu kebenaran aku. Jadi gitu lebih baik nggak usah diucapkan karena. Ya maksudku nggak perlu selalu konfirmasi. Nggak perlu selalu konfirmasi. Ya kenapa harus dikonfirmasi sesuatu bahwa apa? Untuk apa? Tapi memang orang di zaman modern membutuhkan psychic di luar dari psikiater, psikolog atau apapun, karena ini ada hal yang sangat personal terhadap spiritual yang bahkan secara profesi itu tidak dipahami. Jadi seekers, karena memang harus closing ya. Profesi psychic ini buatnya sangat sulit. Karena ada waktu, energi yang harus kita hargai. Betul. Kayak gitu. Jadi jangan karena kita membayar seorang psychic dengan sekian rupiah, dia harus memberikan jawaban yang kita inginkan. Terkadang ada jawaban yang kita tidak bisa mampu dengarkan, tapi perlu kita dengarkan dari seorang psychic. Jadi siap-siap. Tapi lebih apapun informasi yang kamu dapatkan dari seorang psychic yang kamu dengarkan, kamu harus kenal diri kamu sendiri. Benar. Bagaimana kamu bisa menempuh langkah hidup kamu apabila kamu tidak bisa menjalani langkah kamu seperti apa. Psychic hanyalah rambu-rambu dan tetap hargai profesi psychic tersebut. Oke, sekarang kita pamit undur diri, dan buat Mami Honga terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Dan buat yang mau konsultasi segala macam, ini Instagramnya, silahkan DM. Dan jangan lupa ikuti terus YouTube Job Seekers untuk pekerjaan yang tentu saja mungkin cocok buat blueprint kamu.